Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia dari Universitas Islam Riau dengan jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. NPM saya 216210462. Baiklah, saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Linguistik Umum. Sejarah singkat linguistik. Al-Wasilah tahun 1993. Nama keilmuan suatu disiplin ilmu dalam waktu tertentu memperlihatkan objek dan cakupannya. Demikian pula istilah disiplin kebahasaan dimulai dari retorik, grammar, komparatif filologi, dan baru lahir linguistik pada abad ke-19. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, sejarah linguistik pun disebut bermula dari orang Greek yang mengembangkan ilmu retorika. Istilah-istilah yang disusun masih populer sampai hari ini, seperti antithesis, assonance, dan sebangsanya. Walaupun demikian, mereka sudah merasa bahwa bahasa berbeda satu sama lain, tetapi rasa bahasa sama-sama ada pada setiap manusia. Yang kedua, pengertian linguistik. Linguistik berasal dari kata lingua yang berarti bahasa. Dalam bahasa Latin, linguistik umum adalah bahasa secara umum yang terikat pada suatu bahasa saja. Dalam bahasa Inggris berkaitan dengan language. Dalam bahasa Indonesia, linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistik. Dalam bahasa Perancis, linguistik berkaitan dengan language, sedangkan linguistik khusus memfokuskan kajian pada salah satu bahasa saja. Linguistik menurut zaman. Yang pertama ada zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan menjelang lahirnya linguistik modern. Yang ketiga adalah ilmu linguistik. Ilmu linguistik disebut linguistik umum atau general linguistik. Artinya ilmu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, seperti bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tetapi juga mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Bahasa yang menjadi alat interaksi sosial manusia yang dalam istilah Prancis disebut language. Tahapan-tahapan perkembangan pada linguistik. Yang pertama adalah tahapan spekulasi, yang kedua tahapan observasi dan klarifikasi, yang ketiga tahap perumusan teori. Tahap spekulasi. Tahap spekulasi adalah tahap di mana cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan cara sikap spekulatif. Yang kedua, tahap observasi dan klarifikasi adalah tahap para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa. Yang ketiga, tahap perumusan teori adalah tahap disiplin ilmu yang berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan mengenai masalah berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Manfaat linguistik. Yang pertama, bagi orang yang mendalami sastra harus memaklumi sifat-sifat bahasa, kemampuannya, dan batas-batasan kemampuannya. Yang kedua, bagi orang yang mendalami filologi harus mendalami sifat-sifat bahasa, karena tujuan akhir filologi ialah memahami kebudayaan suatu bangsa melalui teks tertulis. Yang ketiga, pembelajaran bahasa, dan yang keempat adalah belajar bahasa. Linguistik berdasarkan objek kajiannya. Pertama, linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Yang kedua, linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas. Bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Yang terakhir adalah pendekatan dalam linguistik. Pendekatan dalam linguistik ada 4 cara. Yang pertama, linguistik mendekati bahasa secara deskriptif dan tidak secara preskriptif. Yang kedua, linguistik tidak berusaha memaksakan aturan-aturan suatu bahasa dalam kerangka bahasa yang lain. Yang ketiga, linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu sistem. Yang keempat, linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu yang statis, melainkan sesuatu yang berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Baiklah, itu telah tadi presentasi dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang kata atau salah penulisan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.